15 mandi, kemudian 15 sholat, yang satu awalnya haid, 14-nya istihadhah, yang hari ke-31 tarabus mandi, lalu hari ke-29 ada Kalau yang kayak gininya paham Ustaz, cuman kadang udah darah yang terakhir itu kadang suka bingung. Nah, ini kan kemudian ketahuan setelah ini darahnya lemah. Terusin saja, tinggal nerusin aturan seperti ini. Ada hari ke-60, berarti ini hari ke-61, tarabus mandi, sisanya 9 sholat, karena cuma 9 hari antara haid terakhir ditambah setelahnya cuma 10, maka mandi lagi dihukumi haid semua. Akan tetapi kalau berbeda dari awal, awalnya seperti ini, 60 lemah, darahnya mubham, sebelum ada 10, ini kan bukan kuat, sama seperti ini. Maka ini tinggal menyamakan, karena darahnya mubham, 15 mandi, 15 sholat, satunya haid, 14-nya qada sholat, hari ke-31 tarabus mandi, 29-nya sholat. Setelah ini keluar darah kuat. Nah, ini kok kuat? Berarti yang kemarin lemah dong. Kalau begitu, ini tarabus. Sampai berapa tarabusnya ini nanti? Maksimalnya 15 hari. Kalau misalkan hanya 10, berarti tarabus semua, mandi dihukumi haid. Ini headnya, ini headnya, ini headnya. Ada perbedaan? Karena ini dari kuat ke lemah, tinggal nerusin, tidak ada tarabus lagi. Kalau dari lemah ke kuat, maka ada kewajiban tarabus 15 hari maksimalnya. Misalkan soalnya nggak seperti ini. 10 ini ternyata nanti lebih dari 10. Misalkan ini saya hapus dulu. Maaf Ustadz, pelan-pelan. Oh iya. Dari mana? Yang 60 lemah, 10 kuat itu Ustadz. Oh iya. Ketika diawali darah mubham, darahnya sama, kemudian keluar darah kuat, maka sewaktu-waktu ada darah kuat, kewajibannya tarabus maksimalnya 15 hari. Karena darahnya cuma 10, berarti 10 semuanya tarabus. Misalkan 10 ini ternyata lebih dari 15, maka tarabusnya tetap harus 15 dahulu. Sedangkan yang awal, aturan 30 hari, 1 hari haid, sisanya bukan, itu tetap dipakai. Misalkan seperti ini, 35 lemah, nanti ada kuat, misalkan 17, maka di kuat ini nanti pasti tarabus 15. Maksimalnya tarabus 15. Karena ini lebih dari 15, maka sampai 15. Karena 10 tidak lebih 15, maka 10 semuanya tarabus. Karena maksimalnya adalah 15. Yang 35, 30 dan 5. 30-nya 15 mandi, 15 sholat. Yang 15 awal satunya haid, 14-nya qada sholat. Hari ke-31, 30 tambah 1, tarabus. Hari ke-31 mandi, sisanya 4, 5 kurang 1 masih 4, setelah mandi pasti sholat. Karena ketemu darah kuat, ini kewajibannya harus tarabus 15. Tarabus tidak sholat. Ternyata darah itu lebih dari 15. Ketahuan bahwa hukumnya
tidak memayizah seperti yang bawah. Karena melanggar syarat, darah kuatnya lebih dari 15. Karena melanggar syarat, maka kembali ke hukum ghairu mumayyizah. Kembali ke hukum ghairu mumayyizah. Hukumnya yang tadi potongan 30, 30, 30. Maka hukumnya 30 awal headnya 1, ini dicarikan sampai ke 30. Ada 5, ada 15, jumlahnya 20, berarti masih kurang 10. 10 berarti tinggal sholat. Karena hukumnya setiap 31 hari awal haid yang 29 istihadah. 30 hari awal haid 29 istihadah. 30 hari 1 hari awal haid 29 istihadah. 1 hari haid terus istihadah 29. 4 15 19 tambah 10 29. Berarti 15 yang ini yang terlanjur tarabus ini hukumnya ternyata tidak jadi haid. Hukumnya menjadi istihadah karena tidak sholat tarabus, qadha sholat. Masuk hari selanjutnya, ini kan 17, ini baru 15. Berarti sisanya cuman 2 hari. Berarti 10 ini diganti angka 2. 15, 2, 17. 17, 15, 2. Maka 2 sisanya tinggal sholat tanpa mandi. Karena haidnya hanya 1 di hari ke-31, itu pun sudah mandi. Sehingga tarabus ini setelah ini tidak perlu mandi. Karena di 15 ini tidak ada haidnya. Dari perbedaan ini bisa dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan? Jadi Ustadz, intinya kalau didahului dengan darah lemah, kemudian setelahnya keluar darah kuat, nah di darah kuat itu wajib tarabus, Ustadz. Iya, betul. Karena darah Tapi kuat kalau itu diawali dengan hukum mumayyizah dulu, yaitu darah kuat dihukumi haid. Ketiga, darah keluarnya tidak melebihi 15 hari. Maka mesti diawali dengan hukum mumayyizah dahulu. Contohnya kalau nyata, dia, maaf Ustadz, ya, kalau dia didahului darah kuat, kemudian setelahnya darah lemah, tinggal ngelanjutin aja gitu. ya betul. Seakan-akan tidak ada darah kuat, tidak ada darah lemah. Seakan-akan begitu. Contohnya seperti ini. Darah kuat 70. Nah, kecil aja dulu. Darah kuat 40. Darah lemah 30. Ini seakan-akan keluar darah 70 sama. Aturannya nanti sama seperti ini. Yaitu yang 40 itu 30 pertamanya 15 tarobus, 15 sholat. 15 awalnya, yang 1 haid, yang 14 qadha sholat. Hari ke-31 tarobus, mandi, masih sisa 10 dari 40. Keliru. Masih sisa 9. Sisa 9, jumlahnya 10. Setelah mandi, sholat. Ini 30, tinggal nerusin 29 itu. Ada 1, 9, berarti 9 kurang 20 hari. Tinggal sholat, berarti jumlahnya sudah 60. 30 kurangi 20 masih ada 10. Hari ke-61 tarabus, mandi, sisanya 9. Setelah mandi sholat, mandi lagi karena berjumlah hanya 10 hari. Haidnya adalah 1 yang awal, hari ke-31 dan hari ke-70 dan setelahnya, berarti yang terakhir 10 hari.
70 itu haidnya 12 hari. 70 haidnya 12 hari. Sama, kalau diawali dari kuat ke lemah seakan-akan darahnya sama. Tapi kalau dari lemah ke kuat, nanti ada perbedaan. Perbedaannya adalah ketika keluar darah kuat, dihukumi mumayyizah dahulu. Ketika darah kuatnya nanti tidak sampai 15 hari, hukumnya benar-benar mumayyizah. Ketika ternyata lebih dari 15, hukumnya menjadi ghairu mumayyizah. Ada yang ditanyakan? Ustaz, Maaf, Ya, silakan. andai kalau contoh ghairu mumayyizah, dia pakainya 3 tingkatan itu jadinya nanti gimana, Ustaz? 3 tingkatan. Pokoknya tetap aturannya 30 hari haidnya 1. Setiap 30 hari haidnya 1. Cuman aturan mandinya atau ibadahnya ketika ketemu darah kuat, maka sama seperti ini. Kalau diawali dengan kelihatan sudah ketahuan melanggar syarat, maka setelahnya ketika ada darah kuat, tinggal nerusin. Kalau diawali dari darah lemah, kemudian baru darah kuat, maka seperti ini 60-10. Ketika di darah kuat harus tarobus dahulu. Ustaz bisa dicontohin pakai angka, Ustaz? Ya. Contohnya, darah kuat 10, darah lemah 8, darah lebih lemah 4, darah kuat 13. Misalkan seperti ini. Kalau di total 10, 8, 18 tambah 4 22. tambah 13 22. 45. 35. 35. 35 nanti haidnya adalah 6. nanti haidnya harus 6. Ini kelihatan melanggar syarat. Kelihatan, loh ini kan darah kuat keluar dahulu, tidak melanggar, betul. Ditambah darah lemah jumlahnya lebih 15 hari, melanggar syarat nomor 2. Kalau ini sudah ganda, ini ganda yang tidak melanggar, tapi jumlahnya melebihi, berarti ini nanti dihukumi haid. Ketika ada darah kuat dihukumi haid, maka nanti ketika ada darah kuat kan juga harus dihukumi haid juga. Masalahnya yang lemah dan lebih lemah berjumlah kurang dari 15 hari. Kurang dari 15. Tidak cukup 15 untuk hari. tidak cukup sebagai pemisah atau sebagai suci. Sehingga ini kalau dihukumi haid, ini haid melanggar syarat kan? Ya. Melanggar syarat aturan suci. Kalau begitu, ini dinamakan Ghairu mumayyizah. Kalau ghairu mumayyizah kembali kepada hukum setiap 30 haidnya 1. Akhirnya menjadi hukumnya berbeda. Aturan ibadahnya awalnya ini tarabus 15 hari kan, 10 tambah 5 juga tarabus mandi, sisanya 3. Setelah mandi Ada sholat. ada, ini haidnya 10, ini qadha. Karena sampai sini masih normal. Masih 3 tingkatan normal. Oh iya. 4, langsung sholat. Sampai sini masih normal. Masih 3 tingkatan. Cuma 3 tingkatan yang melanggar syarat.
Ya. Ketika ketemu darah kuat, kita hitung darah lemah dan lebih lemahnya berapa. Ternyata tidak sampai 15 hari. Oh, kalau begitu ini nggak bisa dihukumi haid dong. Karena melanggar syarat. Syarat antara haid dengan haid harus ada 15. Ini kurang. Maka ini nggak bisa dihukumi haid. Kalau nggak bisa, padahal sama-sama kuatnya, maka dinamakan ghairu mumayyizah. Kalau ghairu mumayyizah haidnya tidak 10, tidak yang kuat, tapi 1 hari yang awal. Sehingga yang 9 Istihadoh qada sholat. istihadah qada sholat. Tinggal nerusin kalau begitu. Tinggal nerusin. Iya. Ini sudah 15, berarti ke 30 kurang 15 kan? Ada 3, Ya. ada 4, kurang 7. 7. Kurang Ada 7, berarti kurang 20 8. kurang 8 kan? Ya. 8 berarti hukumnya Istihadoh, ada istihadoh. Istihadoh. ada istihadah. Lalu hari tinggal nerusin hari ke ke 31 31, lalu mandi. jumlahnya 9, 13 kurangi 9, sisa 4 4. 4. Setelah mandi ada istihadoh. ya istihadah. Ini haid terakhir ditambah setelahnya cuma 5, maka Head semua. Semua. Adanya nggak jadi. mandi juga haid semua. Jadi headnya 6. Headnya 6 kan? 1 awal tambah 5 akhir. Sama kan dengan ini? Tetapi kalau awalnya tidak seperti ini, maka aturan ibadahnya akan berbeda. Aturan ibadahnya tok. Headnya tetap sama jumlahnya. Aturan ibadahnya yang berbeda. Misalkan sepuluh lemah, 8 10 lebih lemah, 8 lemah, lalu kuat 13, 13 tambah 4, 17. Kuat 17. Ini aturannya kalau di total jumlahnya 35 sama. Nanti headnya adalah harus 6. awalnya keluar darah 10 normal tarobus. Keluar darah kuat 8 Tarobus. sebelum ada 17 10 dinamakan darah Haid. Lemah. Darah haid. sebelum ada 17 10 dinamakan Darah lemah. Darah lemah. 8 Darah kuat. kuat. Ketika ada 17 berganti nama, 10-nya darah 10 lebih Darah lemah. yang 8 Lemah. Lemah. Darah kuat. 17 kuat. Nah, sekarang kita step by step satu-satu. Dari 10 berarti head normal. Ketika 8 berarti ini kuat. Kalau kuat dinamakan darah Haid. darah haid. Berarti yang awalnya kan ini haid. Sebelum ada 8. Ya, Ketika ada 8, headnya berubah karena ini kuat. berubah. Wajib tarabus dihukumi haid. Ini enggak jadi. Hukumnya istihadah. Istirahat. Sampai sini paham? Ya, Ini dinamakan masalah 3 darah 2 tingkatan. namanya 2 tingkatan. Mumayyizah. 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 Tidak melanggar syarat kan?
G. Enggak. Dari 4 syarat mumaizah kan tidak melanggar. Enggak. Maka hukumnya yang kuat haid, yang lemah Istihadah. istihadah. Dan ketika ketemu 18 hari ke-19 ada perbedaan darah, darahnya kuat, akhirnya berganti nama, lebih lemah, kuat, maka ada kewajiban tarobus lagi. Sama halnya dengan 10. Awalnya tarobus, ketemu kuat, dia wajib tarobus karena kuat itu dihukumi haid. Kemudian ada darah kuat, kuat itu dihukumi haid. Yang kemarin menjadi enggak jadi. Bisa dipaham? G. Nah, Nah, ini maksimalnya tarobus 15 karena haid maksimal 15 hari. 15 hari. Selama 15 hari tarobus mandi apa enggak? Kita hikir dulu, kita hitung. 10 tambah 8 18. 18. tambah 15 30 33 dalam aturan ibadah wanita ghairu mumayyizah, tempatnya haid itu kan tanggal 1, tanggal 31. 31, terus tanggal 61. 61, terus 91. 91. dan seterusnya. Bisa dipahamkan itu yang kemarin-kemarin? Iya. Insyaallah. Berarti kan ketika ini melampaui 15 hari, hukumnya menjadi tidak mumayyizah, mumayyizahnya menjadi hilang, menjadi ghairu mumayyizah, maka hukumnya 1 hari yang awal haid yang ini menjadi berubah semuanya hukum. Haidnya 1 awal, 9 istihadah, terlanjur tarobus, qada sholat, 8 Qada sholat. istihadah, terlanjur tarobus, qada sholat, 15 kita hitung tadi jumlahnya kan 30 5. ke sini 33. 33. Tempatnya haid kan nanti di 31. G. 31. Ini ke 30 masih kurang 18. 18 kurang 12 hari. kurang 12 hari. Berarti 12 hari istihadah, terlanjur tarabus, Qada qada sholat. sholat. Hari ke-31 kan sudah tarabus. Ini waktunya haid. Masih sisa 2 hari. Ini 15. Sampai sini paham? Mandinya di hukumnya mana? istihadah. Mandinya nanti setelah ini. Nah, ini qada sholat. Ini kan sudah terlanjur tarabus sampai 15 hari. 15 hari kan tepatnya di sini. Ini 12, 1, 2, jumlahnya 15, tarabus 15, mandinya ini. Maka tadi saya bilang, mandi apa enggak menunggu hitungan. Oke. Kalau di dalam tarabus ini ada haid, maka nanti setelahnya mandi. Kalau di dalam tarabus ini tidak ada haid, tidak perlu mandi. Masih ingat contoh yang tadi? Iya. Yang 60, yang berapa tadi sebelumnya? 60 10 Yang tidak mandi tadi? 40 30. Nah, 40 30 tadi. 40 30 tadi kan di 30 enggak mandi kan setelah tarabus? Iya. Yang mana tadi? Benar. 40 Iya. lemah ya tadi. 40 kuat. 40 kuat. 40 kuat. Yang awalnya lemah tadi? 60 lemah, 10 kuat. 10 kuat.
Ini 30. Satu, ini semuanya tarabus. Bukan yang ini. Yang lain. Soal yang lain. Yang tadi 10. ada tarabus 15, tapi akhirnya nggak mandi. 10, 8, Tadi ada. Berapa? 10 lemah, 8 kuat. 10 lemah, 8 kuat. 8 lemah, 17 kuat. 8 lemah, 17 kuat. 8-nya 1 aja, Ustaz. Oh, 8-nya 1. Mm-mm. Oh, yang ini. Oh iya deh, salah. Yang sebelumnya tadi yang sudah dihapus. Angka berapa aja tadi? 35. 35, 17. Ah, 35, 17. 35, 17. Gini kan? Iya. Ini 35. Jadi kan harus tarabus 15 dulu. Karena darah Iya. mulai darah lemah, kemudian darah kuat. Maka harus tarabus 15. Mandi apa enggak di sini? Pertanyaannya. Ada headnya apa enggak di dalamnya sini? Enggak Ini ada. pertanyaannya. Head kan di hari pertama 31, 1. 61, begitu kan? Ini Iya. 30, 1, ini 29-nya. Di sini 4, ini 31. Berarti di sini kan istihadah semua, tidak ada headnya. Maka Jadi di nggak sini mandi. nggak perlu mandi. Karena di dalam tarabus ternyata tidak ada Haidnya. head. Oh. Berbeda dengan Tarabus. ini. Ini di dalam tarabus 15, di dalamnya ada hari ke-31. Maka setelah tarabus 15, mandi. Bisa dipaham? Itu masih ada sisa 2 nggak usah? Ya, setelah ini kan 17 kurang 15, masih ada 2. Setelah mandi, setiap rumus, setelah mandi, sholat, setelah mandi, sholat, setelah mandi pasti sholat istihadah. Pasti. Masih ingat rumus yang dulu pernah saya sampaikan? Oke. Tarabus itu adalah rumusnya Tarabus 15 hari. 15 hari, lalu Istihadah sebelum Istihadah sebelum tarabus mandi. 15 hari mandi. istihadah sebelum mandi, Qada Qada sholat. sholat. Setelah ini kan mandi. Istihadah. Istihadah Istihadah setelah mandi mandi. ada sholat. Ada. Ini rumusnya selalu setelah mandi pasti ada. Setelah mandi pasti ada. Istihadah yang sebelum mandi, yang ada tarabusnya ini, mesti qada. Nah, ini setelah mandi, dia sholat. Ternyata kalau dihitung dari head terakhir, ini head terakhir, 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Cuman 5 hari. Maka mandi lagi, semuanya dihukumi Haid. berubah menjadi head. Headnya jumlahnya 1, 5, 6 sama jumlahnya. Dengan yang ini sama jumlahnya 6. Yang membedakan antara ibadah. Ustadz, Ya. mau tanya yang kan kalau yang buat contoh yang 10, 8, 17 ini, kalau misalkan yang di dalam tarabus 15 hari darah yang paling kuat itu nggak ada headnya, tapi Iya. mandi nggak karena yang satu yang sebelum yang paling awal itu dia belum pernah mandi sebelumnya. Akhirnya tetap mandi. Karena Gimana? satu ini belum mandi. Berarti walaupun nanti dia misalkan contohnya bukan ini di dalam yang tarabus yang darah kuat paling kuat itu nggak ada headnya, kalau misalkan sebelumnya belum ada mandi tetap mandi ya Ustadz ya? Tetap harus mandi untuk ini mensucikan head yang pertama ini. Misalkan contohnya begini. Tujuh, 9, 16.
15. Tambah lagi 67. 13, 22. Ini jumlahnya tiga 35. sama kan dengan ini? Iya. Nanti berarti Headnya 6. headnya 6. Jadi kelihatan melanggar kan? Karena darah kuatnya lebih dari 15. 12 hari. Maka dinamakan gara-gara ini dinamakan Ghairu Mumayyizah.